Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه. وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه غطوا رؤسهم ولهم خنين الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada kami. Khutbah yang luar biasa hebatnya yang belum pernah aku dengar sebelumnya, di mana beliau bersabda, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah mereka sambil terisak-isak menangis. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar sesuatu dari para sahabatnya, maka beliau berkhutbah seraya menyeru, "Pernah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, dan karenanya aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Maka tidak pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami hal yang lebih menyedihkan daripada hari itu, di mana mereka menutup kepala masing-masing sambil terisak-isak. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, kita melihat bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam mendidik para sahabat. Perjalanan hidup ini penuh lika-liku. Terkadang fitnah dunia membuat sebagian orang lupa dengan kewajiban-kewajibannya, terlalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada perkara-perkara remeh yang menyebabkan kita ribut, dan sebagian kita benar-benar menjadi budak dunia. Padahal dunia ini akan berakhir. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada beliau sebuah berita yang menyebabkan beliau naik mimbar, mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau berpidato, memberikan nasihat, memberikan mau'izah yang begitu menakutkan, yang penuh dengan ancaman, yang membuat para sahabat Nabi, ceritanya Anas, sampai mengatakan belum pernah mendengar ceramah Nabi seperti itu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ceramahnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Yang akan terjadi, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita lihat sekarang kita jamaah, coba yang nonton acara televisi, apakah ada acara yang membuat kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Membuat kita sadar tentang tujuan diciptakannya manusia? Atau kebanyakan acara televisi hanya ada ketawa, kemudian hiburan, kalaupun menangis karena dihibur, kemudian terus seperti itu. Sedangkan di masa Nabi tidak seperti itu. Itu pun Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Harus serius hidup ini, nggak main-main kita di sini. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan hiburan dan liburan, mau jadi apa engkau? Maka Nabi mengatakan, kalau kalian tahu tentang dahsyatnya azab Allah SWT, tentang azab yang paling ringan, tentang bagaimana sakaratul maut, tentang bagaimana orang-orang yang mati su'ul khatimah, yang mati dalam kondisi belum siap menghadapi kematian tersebut, nggak akan tertawa banyak-banyak kalian. Bahkan di riwayat lain, kalian nggak akan bersenang-senang bersama perempuan-perempuan, bersama istri-istri kalian di atas ranjang. Nggak bakalan. Hilang itu yang namanya kesenangan. Maka di sini pentingnya kita menggali, mengkaji tentang hakikat kehidupan ini, tentang ancaman-ancaman yang menanti kita. Mungkin sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, tapi kan kalau kita tahu betapa
indahnya surga Allah Azza wa Jal, betapa banyaknya kenikmatan, kelezatan yang ada di sana, bagaimana kehidupan di sana abadi, kan kita akan gembira. Yang jadi masalah, engkau nggak tahu engkau mati dalam kondisi apa. Kita nggak tahu, jemaah. Ada orang-orang yang sudah dekat dari surga, ternyata dia beramal dengan amalan penghuni neraka, mati, masuk neraka. Lalu engkau merasa aman. Ahibati fillah, ya orang kalau dengar tentang surga, dia gembira. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan surga, biasanya digabung tentang neraka. Agar engkau tahu, masuk surga itu tidak mudah. Dan melakukan kesalahan dapat menyebabkan engkau terpeleset menuju ke neraka, dan kita sudah tahu azab yang paling ringan di dalam neraka. Orang yang tidak takut, orang kalau hidup di dunia ini, santai, merasa aman, yang ditakutkan dia akan kehilangan waktu santai, waktu nyaman yang sebenarnya. Allah menceritakan tentang penghuni surga. Bagaimana orang-orang yang berada di surga itu, coba dibuka di surat Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal, yaitu surga, dengan karunia-Nya, di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Subhanallah, jemaah. Di sana tidak ada kelesuan, di sana tidak ada kelelahan. Tapi ketika di dunia mereka penuh dengan duka cita, penuh kesedihan, penuh ketakutan mereka. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi SAW, tatkala ajal datang menjemput mereka, mereka nangis, mereka ketakutan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia ditusuk dalam kondisi sedang sholat, darah mengucur dari dia. Ketika dia sedang rebahan, kepala Umar itu diletakkan di pahanya putranya, Abdullah bin Umar. Umar mengatakan kepada putranya, "Dha' khaddi 'alal ard." Putraku, letakkan pipiku di tanah. Letakkan pipiku di tanah. Apa kata putranya? Ya abati, kata dia. Nggak ada bedanya paha sama tanah. Nggak ada bedanya. Apa kata Umar? Umar marah. "Dha' khaddi 'alal ardi la ummalak." Letakkan pipiku di tanah, kata dia. Aku berharap Allah mengasihi aku. Takut ketika ajal datang menjemput. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menangis ketika ajal datang menjemputnya. Abdullah bin Rawaha, Mu'adz bin Jabal. Kenapa mereka menangis? Apakah disebabkan akan berpisah dengan kenikmatan dunia? Apakah karena mereka akan meninggalkan keluarganya? Atau ada sesuatu yang membuat mereka meneteskan air mata? Subhanallah. Mereka ditanya, kenapa mereka menangis? Abu Hurairah mengatakan, "Li'anna Allah akhbarana," karena Allah memberitakan kepada kita, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Allah memberikan informasi kepada kita bahwa semua kita akan melewati neraka, di mana ada sirat yang berada di atas neraka jahanam, yang semua manusia akan melewati sirat tersebut. Allah beritahu kita bahwa kita akan melewati. Di situ kita nggak tahu apakah kita akan lewat kemudian masuk ke surga. Dia hanya ngasih tahu kita akan melewatinya, atau kita akan tetap berada di dalam neraka, melewati sirat dan tidak pernah sampai ke surga. Dulu ada ungkapan semua pasti masuk neraka dulu sebelum ke surga. Maksudnya itu tentang ayat ini yang di surat Maryam ayat 71. Semua akan melewatinya. Semua. Para nabi pun akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.